Ini Sisgres inilah kok tiba-tiba usul Pak Jokowi jadi komando partai koalisi. Ini yang begawan ini. Ya langsung Pak teratap, kaget nih. Kayaknya memang hingga hari ini banyak itu elit politik maupun partai politik yang menyamar. Ngerti toh menyaru tuh. Berkamuflase gitu loh. Seolah-olah partai baru, bukan partai lama. Ning nyatane gak beda dengan Golkar. Oh, siapa mereka? Ya salah satunya adalah PSI lah. Partai salah satu input Partai Solidaritas Indonesia. Salah input. Partai salah input. Nah, bagi sebagian orang masih menganggap mereka itu partai baru, GRES itu loh. Seperti ketua umumnya dulu, GRES. Partainya anak muda, milenial katanya, partai masa depan. Namun fakta membuktikan, ya mereka agak beda dengan partai lama. Bukan hanya cara berkampanyenya, isu-isu yang diusung, termasuk ada ide baru yang bikin kita semua merasa wow, terkaget-kaget. Kelihatannya orba banget gitu. Nah, pengen ngerti apa ide terbaru muncul dari mereka-mereka itu yang katanya partai-partai baru. Kata Sisgres yang jadi wakil ketua Dewan Pembina PSI. Pak Jokowi mestinya ada di atas semua partai. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Jadi ketua Dewan Pembina PSI, Bung Jeffrey Giovanni berharap Presiden memimpin koalisi parpol yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas. Arasnya sudah kayak semacam barisan nasional gitu loh. Kumpulan partai di Malaysia. Yang penting punya gambaran bagaimana Indonesia di masa depan. Nah, nek ngono. Nek gini ini. Lah apa? Apa bedanya dengan golongan kekaryaan alias Golkar zaman dulu? Bukan kita memahaminya betul. Orang yang kemudian selalu didengar dan ditokohkan dan hampir saja jadi presiden seumur hidup adalah Pak Harto. Lah bagaimana individu yang kemudian diangkat, ditokohkan, diminta memimpin, apakah hasilnya benar menguntungkan rakyat? Lo bagi ngompol kalangan milenial, silahkanlah cari data. Baca itu, rekam jejaknya masih ada. Apakah kepemimpinan Orde Baru memberi dampak positif kesejahteraan rakyat? Yang jelas ya ora. Tidak. malah jungkel gitu loh. Zamannya Pak Harto menguasai Indonesia itu. Yang dikomando dia tidak hanya partai aja yang manut. Melainkan TNI yang masih jadi satu sama polisi. Namanya bukan TNI tapi ABRI. Selain militer, dulu ASN ya sama. Kudu manut sama Pak Harto. Ini yang buta sejarah ini. Yang belum paham, mungkin Sisgres ya belum paham Sisgres itu. Termasuk PSI yang katanya anak muda mungkin ya belum menguasai sejarah zaman dulu. Tak kasih tahu ya. Pegawai negeri dulu itu semua harus jadi anggota Golkar. Kalau enggak pecat. Soalnya sesuai namanya, kekaryaan alias hobi berkarya, nyambut gawe. Kumpulan wong nyambut gawe pegawai negeri ini berisi para pekerja. Nah, jadi sayap atau penopang utama Orde Baru itu ada 3 namanya. Singkatannya ABG. Ini ya bisa dipahami nih masyarakat ini. Termasuk anggota PSI itu. ABRI, birokrasi, dan Golkar. Makanya ngalah ke Golkar itu dulu mustahil. Iya. Apalagi mau menggantikan Pak Harto, Raisa. Semua di lini dikuasai dia, mulai ekonomi, pertanian, media massa, perbankan, industri. Sapa meneh? Genahi sini ya orang-orangnya Pak Harto semua kabeh. Semua lini sudah dirang. Lah ini harus dibaleni meneh ini. Rakyat akhirnya ya delak-delak meneh itu. Lah nek wis ngerti ngono. Ini Sisgres inilah kok tiba-tiba usul Pak Jokowi jadi komando partai koalisi. Ini yang begawan ini. Ya langsung Pak teratap, kaget. Ini maunya apa nih Sisgres ini?
Mungkin belum baca sejarah zaman dulu, zaman Orde Baru. Lah kok dalane ame padha sejarah Golkar dan kekuasaan Orde Baru. Lah nek beneran Jokowi bakal jadi pemimpin koalisi, siapa yang jadi anggotanya? Siapa? Ayo kena sing wingi dukung Prabowo Gibran, ayo kena. Apa ya sing ora dukung to mlebu ya harga diri no. Dan mereka masih konsisten. Tapi mungkin namanya Koalisi Indonesia Maju bukan Koalisi Indonesia Emas, mungkin ada Golkar, Gerindra, Pan Demokrat, Gelora, PSI, Garuda dan Prima. Wes pakai bener wih. Ini menurut Begawan ini. Lebih tepat sebutan Koalisi Indonesia Maju. Rameslet, rameslet, orang meleset itu, jejek. Lah nggak mau Begawan nyebut Indonesia Maju. Lah saya kan sesuai dengan semangat keluarga Pak Jokowi. Kabeh pengen maju. Ora Kaisang maju Pilgub DKI, ora Bobi maju Pilgub Sumatera Utara kono. Ora Erina nyonyai Kaisang pilih Bupati Sleman, sampai keponakan Jokowi bernama Rio Nur Dostanto disebut maju Pilwalkot Solo. Siapa meneh? Kok enggak Mbak Selvi sama Mbak Kaisang Kahiyang Sisan. Semuanya pengen maju. Malah itu ada tuh Sesprinya Gibran itu katanya juga mau maju jadi gubernur Jawa Tengah itu Mas Kuat. Sudah di kompor-komporin. Wah, repot nih. Nah, jangan nanggung lah. Mau maju semua ya borongan kabeh sak kabeh biar enggak ada sing carry gitu loh. Biar enggak ada sing carry. Lah apa bangsa dan rakyat ini lupa? Apa rakyat wis lali? Betapa sejarah Orde Baru itu lumayan kelam, ngeri deh pokoknya. Mengapa Grace Natali, mantan anchor TV swasta bicara kayak gitu, kayak tanpa beban. Blas kaya orang di dosa sama sekali loh. Kita merobohkan Orde Baru butuh 32 tahun, kurang lama piye. Setelah itu menemukan orang sekelas Pak Jokowi butuh 20 tahun lagi. Barang-barang megang 2 periode durung genep loh, pikiran Pak Jokowi malah berubah. Piye coba? Piye? Artinya konstitusi kita yang membatasi masa jabatan presiden 2 periode itu itu batasannya ya jane tepat. Wes bener undang-undang itu. Nah, jabatan bupati, wali kota, gubernur, presiden itu ping pindho tok wae wis. Lah coba seandainya 1 periode 6 atau 7 tahun atau seorang kepala negara bisa memimpin hingga 3 periode, apa enggak kacau negara ini? Lah dengan kondisi situasi politik sekarang ini saja, wes mesti kita syukuri kok, harusnya. Ya rupanya Pak Jokowi itu ya masih manusia lah, belum dewa, apalagi setengah dewa, belum. Yang ada ya kekurangannya saja, masih ada syahwat nafsunya. Aku ya introspeksi juga nih. Dulu sikap-sikap Pak Jokowi belas, orang itu ini sebagai pribadi yang ambisius. Saya melihatnya sangat sederhana. Ya, sangat jujur, runtut, dan sebagainya. Yang seolah-olah pengen ngatur partai. Saiki bisa berbalik arah. Yang dipikirkan selalu rakyat loh dulu pada lu. Selalu kesejahteraan rakyat, selalu pembangunannya. Kerja, terus yang diutamakan. Ya saiki kok malah ya kaget no Begawan. Kaget betul ini dengan perubahan Pak Jokowi. Sangat ancur-ancuran sekarang. Menurut Begawan loh, banyak loh yang tidak menyangka dengan sikapnya perubahan Pak Jokowi yang 360 derajat ini. 180 deh. Nah jebolnya seorang Jokowi bisa berubah toh. Kinerjanya sih tetap saya mengakui. Kinerjanya Pak Jokowi itu hebat. Tidak ada tandingannya untuk di Indonesia. Tapi sekarang ini kayak sudah nggak mau mikir rakyat. Pak Jokowi kerjanya ya masih serius jane. Menyelesaikan hal yang belum rampung kayak IKN dan berbagai proyek PSN lainnya. Neng masalah-masalah anyar, wis kayak nggak mau ngurus lagi. Tapi lah sekarang ini lebih suka dengan mempersiapkan transisi pindahan dari pemerintahnya ke Pak Prabowo. Itu bukan jelek, itu bagus. Ya baik aja, PAP aja. Tapi
keluhan rakyat itu dimirengke, dirungokke, didengarkan. Ini yang kita semua sedih, yang kita prihatin. Yang pasti dalam politik, prinsip yang dianut Jokowi itu ya apa yang dia mau mesti direalisasikan. Kan bahaya ini. Iyalah, sebagai individu yang tidak punya partai itu jelas prinsip yang sangat berbahaya. Dirinya kan presiden, kepala negara, sehingga apa yang dia mau dipaksakan pada semua partai. Yang tidak mendengar atau menolak diatur ya diancam-ancam. Mau digembosi lah, ya dipaksa akhirnya untuk menelan kekalahan. Ini sudah bukan rahasia lagi loh. Masyarakat sudah paham. Usai Pilpres kemarin, Ganjar harus kalah dari PDIP. Kursinya wajib merosot. Soalnya baik Pak Ganjar maupun PDIP nggak mau diatur sama Jokowi. Kan sudah ada beberapa podcast yang membongkar bagaimana skenario Pak Jokowi. Bukan hanya bukan hanya menyampaikan aja. Supaya masyarakat juga semakin paham. Meminta PDIP legowo. Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Prabowo sebagai cawapres. Ini mintanya Pak Jokowi ini. Kabar-kabarnya sebelum. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh PDIP. Akibat penolakan itu, skenario kedua berjalan. Pak Ganjar ditarik dari PDIP dan sudah disiapkan KIB alias Koalisi Indonesia Bersatu. Berisi Golkar, PAN, dan P3 yang siap ngusung capres-cawapres Ganjar Gibran. Rupanya iming-iming begini tidak bikin Pak Ganjar luluh. Beliau adalah orang yang setia pada partai, konsisten, yang tidak mau mengkhianati partai. Dan jadi presiden terpilih bukan segalanya bagi Pak Ganjar. Pak Ganjar masih memegang nilai-nilai etika adab dan sebagainya. Masih ngugemi jasa-jasa Bu Mega. Masih teguh memegang etika dan norma. Makanya pasangan Ganjar Gibran batal. Sehingga KIB pun melebur ke Gerindra. Nah, P3 yang tidak mau memilih bersama PDIP. Orang yang perilakunya membahayakan demokrasi. Seharusnya tidak layak mengatur politik di negeri ini. Apalagi jadi pengendali. Secara pribadi Begawan menolak bangkitnya Orde Baru dalam bentuk apapun. Ini pendapat Begawan. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.